Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham Jilid 1. Heksatamas akan membacakannya insya Allah. Bab 4. Penguasaan Abu Karib Tuban terhadap kerajaan Yaman dan penyerangannya terhadap Yathrib. Tuba al-Akiru. Ibnu Ishaq berkata, ketika Rabi'ah bin Nasr meninggal dunia, kerajaan negeri Yaman pindah ke tangan Hasan bin Tuban As'ad Abu Karib. Tuban As'ad adalah Tuba al-Akiru bin Kuli Karib bin Zaid. Zaid adalah Tuba al-Awal bin Amr Zu al-Azhar bin Abraha Zul Ammanar bin Aris. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Ar-Rais bin Adi bin Saifi bin Saba al-Asgar bin Ka'ab Kahfi Aziz Zulmi bin Zaid bin Sahal bin Amr bin Qais bin Muawiyah bin Jasib bin Abdu Syam bin Wail bin Al-Gauds bin Quds bin Arib bin Juhair bin Aiman bin Al-Hamaisa bin Al-Rajjaj, yang tidak lain adalah Himyar bin Saba Al-Akbar bin Ya'rub bin Yasub bin Kahtan. Ibnu Hisham berkata, Yasjub adalah anak Ya'rub bin Kahtan. Ibnu Ishaq berkata, Tuban As'ad Abu Karib datang ke Madinah, kemudian membawa dua rahib Yahudi Madinah ke Yaman, memakmurkan Masjidil Haram dan menutupinya. Raja Yaman sebelumnya adalah Rabi'ah bin Nasr. Ibnu Hisham berkata, Tuban As'ad Abu Karib inilah yang pernah dikatakan dalam salah satu syair, duhai seandainya aku mendapatkan keberuntungan seperti Abu Karib, kebaikannya menutupi kebodohannya. Hasan melewati Madinah. Ibnu Ishaq berkata, dari timur Hasan mengarahkan perjalanannya ke Madinah. Sebelumnya ia pernah melewati Madinah tanpa membunuh penduduknya. Ia tinggalkan anaknya sebagai pemimpin mereka, namun anaknya dibunuh penduduk Madinah dengan zalim. Kemudian Hasan datang ke Madinah untuk mengusir penduduknya, memberangus penduduknya dan menebang pohon kurmanya. Untuk menghadapinya, Al-Ansor bersatu di bawah pemimpin mereka Amr bin Talah, saudara Bani An-Najjar dan salah seorang dari Bani Amr bin Mabjul. Nama lengkap Mabjul adalah Amir bin Malik bin An-Najjar. Nama lengkap An-Najjar adalah Taimullah bin Sa'labah bin Amr bin Al-Ghazaras bin Haritsah bin Salabah bin Amr bin Amir. Ibnu Hisham berkata, Amir bin Talah adalah Amir bin Muawiyah bin Amir bin Malik bin An-Najjar. Talah adalah ibu Amir. Bu Amir adalah putri Amir bin Zuraik bin Amir bin Zuraik bin Abdu Hadsah bin Malik bin Gajab bin Jusyam bin Al-Kasraj, antara Tuba dengan penduduk Madinah. Ibnu Hisham berkata, salah seorang dari Bani Adi bin An-Najjar yang bernama Ahmar berbuat jahat terhadap salah seorang sahabat Tuba. Sahabat Tuba tersebut datang ke Madinah kemudian dibunuh oleh Ahmar. Penyebabnya Ahmar melihat sahabat Tuba tersebut berada di tandan kurma dan sedang memotongnya. Kemudian Ahmar membacoknya dengan sabit dan tewas seketika. Ahmar berkata, kurma itu menjadi milik orang yang menyerbukinya. Peristiwa pembunuhan terhadap sahabatnya membuat Hasan semakin geram kepada penduduk Madinah.
Ia berkata, bunuh mereka semua. Orang-orang Ansor berpendapat bahwa mereka berperang melawan Tuba pada siang hari saja, dan pada malam harinya mereka menjamunya sebagai tamu. Karena sikap mereka seperti itu, Tuba agung kepada mereka. Ia berkata, demi Allah, sesungguhnya kaum kami pastilah orang-orang mulia. Ketika Tuba sedang memerangi penduduk Madinah, tiba-tiba dua orang rahib dari rahib Yahudi, Bani Quraisyah, datang kepadanya. Quraisyah An-Najam dari rahib-rahib Yahudi. Quraisyah datang kepadanya. Quraisyah An-Najam, Amr yang tiada lain adalah anak-anak Al-Khazraj bin As, Syarih atau Aman bin As-Sabti bin Al-Yasa bin Sa'ad bin Lawai bin Khair bin An-Najam bin Tahum bin Ajir bin Azra bin Harwan bin Imran bin Yasur bin Kahit bin Lawai bin Yakub, yang tidak lain adalah Israel bin Ishak bin Ibrahim Khalilur Rahman. Kedua rahib Yahudi tersebut orang alim dan ilmunya mendalam. Keduanya datang kepada Tuba karena mendengar rencana Tuba untuk membumi hanguskan Madinah dan memberangus penduduknya. Keduanya berkata kepada Tuba, wahai raja, jangan teruskan rencanamu itu. Jika engkau tetap memaksa diri melakukannya, maka hubunganmu dengan Madinah terputus, dan kami khawatir engkau mendapatkan hukuman dalam waktu dekat. Tuba berkata kepada kedua rahib Yahudi tersebut, kenapa begitu? Kedua rahib Yahudi berkata, karena Madinah kelak menjadi tempat hijrahnya seorang nabi yang muncul dari tanah suci Makkah dari kalangan Quraisy. Pada akhir zaman, kelak Madinah menjadi negeri Nabi tersebut dan tempat menetapnya. Mendengar penjelasan kedua rahib Yahudi tersebut, Tuba membatalkan rencananya. Ia melihat bahwa kedua rahib Yahudi tersebut benar-benar orang berilmu dan ia pun tertarik terhadap perkataan kepadanya. Kemudian ia meninggalkan Madinah dan beralih memeluk agama kedua rahib Yahudi tersebut. Khalid bin Abdul Uzza bin Ghaziyah bin Amr bin Abdul bin Auf bin Kanam bin Malik bin An-Najjar berkata membangga-banggakan Amr bin Talah. Apakah ia telah bangun ataukah ia telah mengharamkan kemaluannya? Ataukah ia telah menunaikan kebutuhan biologisnya? Ataukah engkau ingat masa muda? Tidak ada nostalgiamu tentang masa muda dan zaman itu, melainkan tentang perang yang terhadap perang seperti itu. Seorang pemuda menjadi ibrah, tanyakan kepada Imran dan Asad. Ketika perang terjadi menjelang subuh, pada perang tersebut Abu Karib mengenakan baju besi panjang. Kemudian orang-orang berkata, siapakah yang kita jadikan target sasaran dalam perang ini? Apakah Bani Auf ataukah Bani An-Najjar? Yang menjadi target sasaran kita adalah Bani An-Najjar, karena orang-orang kami dibunuh mereka dan kami harus membalas dendam terhadap mereka. Kemudian mereka berperang dengan menghunus pedang masing-masing. Gerakan pedang-pedang tersebut seperti awan yang mendatangkan air hujan. Di antara mereka terdapat Amr bin Talah. Kemudian Tuhan memanjangkan umurnya untuk kaumnya. Ia pemimpin yang mengungguli semua pemimpin. Barang siapa takut pada umumnya, ia tidak sampai pada tujuannya. Orang-orang Ansor berkeyakinan bahwa Tuba geram kepada orang-orang Yahudi yang ada di tengah-tengah mereka. Ketika Tuba datang untuk membunuh orang-orang Yahudi tersebut, orang-orang Al-Ansor melindungi orang-orang Yahudi dari serangan Tuba hingga Tuba meninggalkan mereka. Oleh karena itu, Tuba berkata dalam syairnya, aku sungguh geram kepada dua suku Yahudi yang ada di Yatsrib. Mereka pantas mendapatkan hukuman pada hari yang naas. Ibnu Hisham berkata, syair di atas sengaja dibuat-buat. Oleh karena itu, kami sengaja melarang mengakuinya. Kedatangan Tuba ke Makkah dan menutupi Ka'bah dengan kiswah. Ibnu Ishaq berkata, Tuba dan kaumnya adalah para penyembah berhala. Ia mampir ke Makkah dalam perjalanan pulang ke Yaman. Ketika ia berada di antara Usfan dan Amaja, ia didatangi sekelompok orang dari Udzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudjar bin Nizar
bin Ma'ad. Mereka berkata kepadanya, "Paduka Raja, maukah Paduka Raja kami beritahu tentang rumah penyimpanan harta limpah yang disembunyikan raja-raja sebelum Paduka Raja? Di dalamnya terdapat mutiara, jabarjat, intan, berlian, emas, dan perak." Tuba berkata, "Ya, saya mau." Mereka berkata, "Yaitu rumah di Makkah yang disembah penduduknya dan mereka salat di sampingnya." Orang-orang Hudzail ingin mencelakakan Tuba dengan cara seperti itu, karena mereka tahu betul bahwa siapa saja yang ingin merusak Baitullah pasti ia celaka. Ketika Tuba telah bersiap diri untuk mengikuti arahan orang-orang Hudzail, Tuba mengutus seseorang untuk menemui dua rahib Yahudi guna menanyakan arahan orang-orang Hudzail tersebut. Kedua rahib Yahudi berkata kepada Tuba, "Orang-orang Hudzail hanya ingin mencelakakan dirimu dan pasukanmu, karena kita tidak tahu ada rumah selain Baitullah di muka bumi ini yang khusus dijadikan Allah sebagai rumahnya. Jika engkau menuruti arahan mereka, kau pasti mati dan orang-orang yang bersamamu." Tuba berkata kepada kedua rahib Yahudi, "Kalau begitu apa yang kalian berdua perintahkan kepadaku jika aku datang ke Makkah?" Kedua rahib Yahudi berkata, "Engkau harus berbuat seperti yang dikerjakan penduduknya. Engkau tawaf di samping Ka'bah, mengagungkannya, memuliakannya, mencukur rambut di sampingnya, dan merendahkan diri di sampingnya, hingga engkau keluar daripadanya." Tuba berkata, "Apa yang membuat kalian berdua melarangku mengikuti arahan orang-orang Hudzail?" Kedua rahib Yahudi berkata, "Sesungguhnya Ka'bah adalah rumah ayah kita Ibrahim, dan ia seperti yang telah kami jelaskan kepadamu. Namun penduduknya memisahkan kami daripadanya dengan cara mereka memasang berhala-berhala di dalamnya dan dengan darah yang mereka tumpahkan di sampingnya. Mereka orang-orang kotor dan orang-orang asyirik." Atau seperti dikatakan keduanya, Tuba memahami nasihat kedua rahib tersebut dan kejujuran nasihat keduanya. Kemudian ia mendekat kepada sekelompok orang dari orang-orang Hudzail, lalu ia memotong tangan dan kaki mereka. Setelah itu ia meneruskan perjalanannya hingga tiba di Makkah. Tiba di Makkah, ia tawaf di sekeliling Ka'bah, menyembelih hewan kurban di sebelahnya, mencukur rambutnya, dan berada di sana selama 6 hari. Menurut banyak orang, Tuba menyembelih hewan kurban kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang. Ia memberi makan penduduk Makkah dan memberi mereka minum madu. Tuba bermimpi. Dalam tidurnya mendapat perintah untuk menutup Ka'bah, kemudian ia menutupinya dengan kain kasar. Ia bermimpi lagi agar ia menutupi Ka'bah dengan kain yang lebih bagus. Kemudian ia menutupinya dengan kain ma'afir, jenis kain Yaman. Ia bermimpi lagi agar ia menutupinya dengan kain yang lebih bagus. Kemudian ia menutupinya dengan kain mahal ketika itu, yaitu al-mala'a dan al-wasahil. Menurut orang-orang ketika itu, Tuba adalah orang yang pertama kali menutup Ka'bah dan mewasiatkannya kepada para gubernurnya dari orang-orang Jurhum. Ia perintahkan mereka membersihkan Ka'bah. Darah bangkai dan darah haid tidak boleh didekatkan kepadanya. Ia membuat pintu dan kunci untuk Ka'bah. Subai'ah binti Al-Ajab bin Jabnah bin Zimah bin Auf bin Nasar bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Kasafah bin Qais bin Ailan, istri Abdu Manab bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Murrah bin Ka'ab bin Wai bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah berkata kepada anaknya Khalid agar Khalid mengagungkan kesucian Makkah, melarangnya mengganggunya, dan mengingatkannya kerendahan diri Tuba kepada Makkah dan apa yang ia kerjakan selama berada di Makkah. "Anakku, janganlah engkau menzalimi anak kecil dan orang tua di Makkah. Anakku, jagalah kesucian Makkah dan jangan sekali-kali engkau terpedaya oleh tipuan. Anakku, barang siapa berbuat kezaliman di Makkah, ia mendapat balasan yang buruk. Anakku, wajahnya dipukul dan terbakar. Anakku, sungguh aku telah mencobanya. Kulihat orang yang menjaliminya itu binasa. Allah memberi keamanan kepada Makkah dan
istana-istana tidak dibangun di pelatarannya. Allah memberi keamanan kepada burung-burung Makkah, dan kambing hutan merasa aman di gunung Sabir, gunung di Makkah. Sungguh, Tuba telah datang kepadanya. Kemudian ia menutupi Ka'bah dengan kain Khabir, kain dari Yaman. Tuhanku merendahkan kekuasaan Tuba di dalamnya. Kemudian ia menunaikan nazarnya di dalamnya. Ia berjalan kepadanya dengan telanjang kaki. Di halaman Ka'bah terdapat 1000 unta. Ia tidak henti-hentinya memberi makan penduduk Makkah dengan daging unta kecil dan unta besar. Ia memberi mereka minum dengan madu asli dan air gandum. Gajah membinasakan pasukannya. Mereka melemparinya dengan batu-batu dengarkan jika kau diajak bicara. Dan pahamilah akhir kesudahan segala sesuatu. Tuba mengajak rakyat Yaman kepada agamanya. Setelah itu Tuba pulang ke Yaman bersama pasukannya dan 2 rahib Yahudi. Tiba di Yaman, ia mengajak penduduk Yaman masuk kepada agamanya. Namun mereka menolak ajakan Tuba. Mereka menyerahkan persoalan Tuba kepada api di Yaman. Rakyat Yaman menyerahkan persoalan Tuba kepada api. Ibnu Ishaq mengatakan, Abu Malik bin Sa'labah bin Abu Malik al-Qurazi berkata bahwa aku mendengar Ibrahim bin Muhammad bin Talhah bin Ubaidillah berkata bahwa ketika Uba mendekati Yaman, orang-orang Himyar melarangnya masuk Yaman. Mereka berkata, engkau jangan masuk ke Yaman karena engkau telah meninggalkan agama kami. Tuba mengajak orang-orang Himyar kepada agamanya dengan berkata kepada mereka, agamaku lebih baik daripada agama kalian. Mereka berkata, kita selesaikan persoalan kita kepada api. Tuba berkata, boleh. Ibnu Ishaq menambahkan, menurut kepercayaan orang-orang Yaman, di Yaman terdapat api yang menjadi hakim dalam semua persoalan mereka. Api tersebut melalap orang yang zalim dan tidak membahayakan orang yang dizalimi. Orang-orang Yaman pun keluar dari rumah masing-masing dengan membawa berhala-berhala mereka dan apa saja yang dipakai ibadah dalam agama mereka. Sedang 2 rahib Yahudi membawa 2 mushaf yang tergantung di leher keduanya. Mereka duduk di tempat keluarnya api. Kemudian api keluar kepada mereka. Ketika api keluar kepada mereka, mereka menghindar daripadanya dan meniupnya. Para hadirin menguatkan semangat mereka dan menyuruh mereka bersabar. Mereka bersabar hingga api mengelilingi mereka. Kemudian memakan berhala-berhala mereka dan apa saja yang mereka pakai untuk beribadah, serta apa saja yang dibawa orang-orang Himyar. Di sisi lain, 2 rahib Yahudi keluar dengan 2 mushaf di lehernya. Dahinya berkeringat dan api sedikit pun tidak menjilatnya. Seketika itu juga orang-orang Himyar memeluk agama kedua rahib tersebut. Dan sejak itulah agama Yahudi berkembang di Yaman. Penghancuran rumah berhala Riyam. Ibnu Ishaq berkata, Riyam adalah rumah yang diagung-agungkan orang-orang Yaman. Mereka menyembelih hewan kurban di sebelahnya dan berbicara berdasarkan petunjuk rumah tersebut. Ketika mereka masih dalam keadaan syirik, 2 rahib Yahudi berkata kepada Tuba, sesungguhnya setan menyesatkan mereka dengan rumah Riyam tersebut. Untuk itu, jauhkan kami daripadanya. Tuba berkata, terserah pendapatmu terhadap rumah tersebut. Menurut orang-orang Yaman, 2 rahib Yahudi tersebut meminta Tuba mengeluarkan anjing hitam. Kemudian keduanya menyembelihnya dan menghancurkan rumah Riyam tersebut. Menurut informasi yang disampaikan kepadaku, puing-puing rumah Riyam tersebut adalah darah yang dulunya ditumpahkan ke atasnya. Raja Hasan dan kematiannya di tangan saudaranya. Ketika anak Tuba Hasan bin Tuban As'ad Abu Karib menjadi raja baru, ia berjalan bersama orang-orang Yaman dengan tujuan menguasai negeri-negeri Arab dan negeri-negeri non-Arab. Ketika mereka tiba di salah satu daerah di Irak, Ibnu Hisham berkata, yaitu tepatnya di Bahrain, sebagaimana disampaikan kepadaku, maka orang-orang Himyar dan kabilah-kabilah menolak meneruskan perjalanan bersamanya dan ingin pulang
ke negeri mereka dan keluarganya. Mereka berbicara kepada saudara Hasan yang bernama Amr yang sedang berada dalam pasukan bersama Hasan. Kata mereka kepada Amr, "Bunuhlah Hasan, niscaya kami mengangkatmu sebagai raja kami. Kemudian kau pulang bersama kami ke negeri asal." Amr menyetujui rencana tersebut. Kemudian mereka sepakat melaksanakan rencana tersebut. Namun Juruwain Al-Himyari tidak menyetujuinya dan melarang realisasinya. Saran Juruwain tidak diterima Amr. Kemudian Juruwain berkata, "Ketahuilah, siapakah yang mau membeli tidak tidur dengan tidur? Orang bahagia adalah orang yang bisa tidur dengan nyenyak. Adapun orang-orang Himyar, mereka telah berkhianat. Semoga Allah mengampuni Juruwain." Juruwain menulis bait syair di atas di secari kertas, kemudian mengirimkannya kepada Amr. Juruwain berkata kepada Amr, "Simpan tulisan ini di tempatmu." Permintaan Juruwain tersebut dipenuhi Amr. Setelah itu, Amr membunuh saudaranya Hasan, kemudian pulang ke Yaman bersama anak buahnya. Salah seorang dan Himyar berkata kepada Amr, "Allah mempunyai mata terhadap orang." Hasan yang dibunuh pada suatu zaman, ia dibunuh oleh orang-orang elit karena takut ditahan. Besok pagi, mereka berkata bahwa itu tidak apa-apa. Jenazah kalian adalah orang terbaik kami. Orang hidup kalian adalah pemimpin kami dan kalian adalah pemimpin kami. Kematian Amr dan perpecahan di tubuh orang-orang Himyar. Ibnu Ishaq berkata, ketika Amr bin Tuban As'ad tiba di Yaman, ia tidak bisa tidur sekejap pun dan selalu dalam keadaan terjaga karena ia merasa tersiksa karena tidak bisa tidur. Ia minta dipanggilkan tim dokter dan pakar dukun untuk mengobati penyakitnya tersebut. Salah seorang dari mereka berkata kepadanya, "Demi Allah, tidak ada orang yang membunuh saudaranya atau dengan zalim seperti pembunuhanmu terhadap saudaramu, melainkan tidurnya hilang dan tidak bisa tidur diberikan kepadanya." Ketika perkataan tersebut disampaikan kepada Amr, ia bunuh semua orang Yaman yang menyuruhnya membunuh saudaranya Hasan. Kemudian ia pergi menemui Juruwain. Juruwain berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku pernah menitipkan sesuatu padamu." Amr berkata, "Titipan apa itu?" Juruwain berkata, "Tulisan yang pernah aku berikan kepadamu." Amr mengeluarkannya dan ternyata di dalam itu terdapat bait syair di atas. Juruwain meninggalkan Amr dan Amr sadar bahwa dulu Juruwain pernah memberi nasihat kepadanya. Tidak lama kemudian Amr meninggal dunia dan sepeninggalannya kendali orang-orang Himyar terlepas dan mereka berpecah belah. Perihal Lakniyah dan Junuwas. Kemudian salah seorang dari orang-orang Himyar yang tidak berasal dari keluarga istana yang bernama Lakniyah, Yanova Junsanatir, membunuh tokoh-tokoh Himyar dan menodai kehormatan keluarga istana. Salah seorang dari orang-orang Himyar berkata kepada Lakniyah, "Engkau telah membunuh anak-anaknya dan mengusir istri-istrinya. Dengan tangan-tangannya engkau membangun kehinaan bagi orang-orang Himyar. Engkau bumi hanguskan dunianya dengan kecerobohan. Para pemikir namun kerusakan pada agama itu jauh lebih banyak. Begitulah sebelum ini terjadi kezaliman yang kemudian mendatangkan kerugian." Lakniyah, orang bajat yang gemar melakukan hubungan homoseksual seperti kaum Nabi Lut. Ia sering kali mendatangi remaja-remaja istana, kemudian melakukan hubungan homoseksual dengan mereka di ruang tamu khusus. Agar remaja-remaja istana tersebut tidak bisa diangkat menjadi raja sesudah itu. Dari atas ruang khusus tersebut, ia melihat ke arah para penjaganya dan tentara-tentaranya sambil meletakkan gosok gigi di mulutnya sebagai isyarat untuk mereka bahwa ia telah melakukan hubungan homoseksual. Suatu ketika, Lakniyah mengutus seseorang untuk membawa Junuwas bin Tuban As'ad, saudara Hasan, kepadanya.
masih berusia kanak-kanak ketika Hasan dibunuh. Ia tumbuh besar menjadi remaja tampan, berpostur tubuh atletis dan cerdas. Ketika utusan Laknia tiba di kediaman Jur'ah, ia mengerti maksud yang diinginkan Laknia padanya. Ia mengambil pisau kecil yang tajam dan menyembunyikannya di bawah sepatunya. Kemudian berangkat ke tempat Laknia. Ketika ia berduaan dengan Laknia, maka Laknia langsung menindihi Jur'ah. Namun dengan cepat Jur'ah Junuwas menindihnya dan menikamnya hingga tewas. Ia potong kepalanya, kemudian ia letakkan di lubang dinding. Diletakkan gosok gigi di mulutnya, kemudian keluar menemui manusia. Ibnu Hisham berkata, manusia melihat ke arah lubang dinding. Ternyata mereka melihat kepala Laknia di dalamnya. Kemudian mereka menyusul Junuwas hingga berhasil mengejarnya. Mereka berkata kepadanya, tidak ada yang pantas menjadi raja bagi kami kecuali engkau, jika engkau telah berhasil membereskan orang brengsek ini. Raja Jur'ah Junuwas. Kemudian rakyat Himyar mengangkat Jur'ah Junuwas sebagai raja. Orang-orang Himyar dan kabilah-kabilah Yaman bersatu di bawah kepemimpinannya. Junuwas adalah raja terakhir orang-orang Himyar, dan dialah pelaku kasus pembunuhan di dalam parit Ashabul Ukhdud. Ia menamakan dirinya Yusuf dan menjadi raja selama bertahun-tahun. Agama Kristen masuk ke Najran. Di Najran terdapat sisa-sisa pengikut agama Nabi Isa alaihi salam yang tetap komitmen dengan kitab Injil. Mereka orang-orang mulia dan orang-orang yang tetap istiqomah. Mereka mempunyai pemimpin yang bernama Abdullah bin Ad-Zamir. Tempat asal agama tersebut adalah di Najran, karena Najran adalah negeri Arab yang paling bersih untuk ukuran zaman ketika itu. Orang-orang Najran sendiri dan orang-orang Arab adalah para penyembah berhala-berhala. Sebab masuknya agama Kristen di Najran, bahwa salah seorang dari sisa-sisa agama Kristen yang bernama Faimiyun tinggal bersama mereka. Kemudian ia mengajak mereka kepada agamanya, sampai kemudian mereka memeluk agamanya. Perihal Faimiyun, Ibnu Ishaq berkata bahwa Al-Mughirah bin Abu Lubaid, mantan budak Al-Aqnas, berkata kepadaku dari Wahbi bin Munabih Al-Yamani, yang berkata sebab masuknya agama Kristen di Najran, bahwa salah seorang dari sisa-sisa pemeluk agama Isa yang bernama Faimiyun adalah orang yang saleh, rajin zuhud di dunia, dan doanya mustajab. Ia seorang pengembara yang gemar singgah di kampung-kampung. Ia keluar dari kampung yang ia tidak dikenal di dalamnya menuju kampung lain yang ia tidak kenal di dalamnya. Ia tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Ia bekerja bangunan. Ia sangat menghormati hari Ahad. Oleh karena itu, jika hari-hari Ahad tiba, ia tidak melakukan aktivitas apapun. Pada hari Ahad, ia pergi ke tempat sepi, kemudian salat di dalamnya hingga petang hari. Ibnu Ishaq menambahkan, di suatu perkampungan, Faimiyun melakukan aktivitas ibadahnya dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuannya. Ia diamati salah seorang penduduk kampung tersebut yang bernama Salih. Salih langsung mencintai Faimiyun dengan cinta yang tidak pernah ia berikan kepada orang lain sebelum ini. Salih selalu menguntit kemanapun Faimiyun pergi tanpa sepengetahuan Faimiyun. Hingga pada suatu hari Ahad, Faimiyun pergi ke tempat kosong untuk melakukan ibadah seperti biasanya, dan Salih menguntitnya tanpa sepengetahuannya. Salih duduk di tempat tersembunyi dan ia tidak ingin tempatnya diketahui Faimiyun. Faimiyun berdiri untuk sholat. Ketika ia sedang sholat, tiba-tiba
naga besar yang berkepala 7 datang ke tempatnya. Ketika Fai Miun melihatnya, ia berdoa, kemudian naga besar tersebut mati seketika. Salih melihatnya, namun ia tidak tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi pada naga besar tersebut. Ia khawatir naga besar tersebut menyerang Fai Miun. Kesabarannya hilang, ia pun berteriak keras, "Hai Fai Miun, naga besar datang ke tempatmu." Fai Miun tidak menoleh kepadanya. Ia tetap melanjutkan salatnya hingga selesai pada petang hari. Usai salat, ia meninggalkan tempat tersebut. Fai Miun mengetahui bahwa ia telah dikenal. Salih sendiri telah mengetahui bahwa Fai Miun telah mengetahui tempatnya. Ia berkata kepada Fai Miun, "Hai Fai Miun, demi Allah, engkau mengerti bahwa aku sungguh mencintaimu. Aku ingin bersahabat denganmu dan tidak berpisah denganmu dimanapun engkau berada." Fai Miun berkata, "Terserah kepadamu, aku seperti yang engkau lihat. Jika engkau merasa sanggup melakukannya, maka silakan saja." Setelah itu Salih selalu bersama dengan Fai Miun. Semua penduduk kampung tersebut hampir semuanya mengetahui perihal Fai Miun. Jika seseorang menderita sakit, Fai Miun mendoakannya dan orang tersebut pun sembuh. Namun, ia tidak mau dipanggil ke rumah orang yang sakit. Dikisahkan bahwa salah seorang dan warga kampung tersebut mempunyai anak yang buta. Kemudian orang tersebut menanyakan perihal Fai Miun. Dikatakan kepadanya, Fai Miun tidak mau datang kepada orang yang mengundangnya. Ia bekerja membuat rumah dan mendapatkan gaji dan pekerjaannya tersebut. Kemudian orang tersebut meletakkan anaknya di kamarnya dan menutupinya dengan kain. Setelah itu ia datang kepada Fai Miun dan berkata kepadanya, "Hai Fai Miun, aku ingin engkau mengenakan suatu pekerjaan di rumahku. Untuk itu, mari ikut aku ke rumahku agar engkau bisa melihat pekerjaan yang harus engkau kerjakan. Kemudian engkau telah aku beri gaji atas pekerjaan tersebut." Kemudian Fai Miun berjalan bersama orang tersebut ke rumahnya hingga masuk ke kamarnya. Tiba di rumah orang tersebut, Fai Miun berkata, "Pekerjaan apa harus aku kerjakan di rumahmu ini?" Orang tersebut berkata, "Ini dan itu." Orang tersebut membuka kain dari anaknya lalu berkata, "Hai Fai Miun, anakku adalah salah satu dari hamba-hamba Allah yang menderita penyakit seperti engkau. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah untuk anak ini." Kemudian berdoa untuk anak tersebut dan hasilnya anak tersebut langsung seperti tidak pernah sakit. Ketika itulah Fai Miun sadar bahwa dirinya sudah diketahui orang banyak. Kemudian ia keluar dari kampung tersebut dengan diikuti Salih. Ketika Fai Miun berjalan di salah satu daerah di Syam, ia melewati pohon besar. Dan dari pohon besar ia dipanggil seorang. Orang tersebut berkata, "Hai Fai Miun." Fai Miun berkata, "Ya." Orang tersebut berkata, "Aku tidak henti-hentinya menunggu kedatanganmu. Dan aku tidak bosan berkata kapankah dia akan datang. Hingga ketika aku mendengar suaramu, maka aku tahu bahwa suara tersebut adalah suaramu. Engkau jangan meninggalkan tempat ini hingga engkau mengurusiku, karena aku akan mati sekarang." Usai berkata seperti itu, orang tersebut meninggal dunia. Kemudian Fai Miun mengurusinya dan menguburnya. Setelah itu, ia meninggalkan tempat tersebut dengan ditemani Salih hingga keduanya tiba di salah satu daerah di Jazirah Arab. Tiba di daerah tersebut, penduduk setempat menangkap keduanya. Kemudian, keduanya diambil rombongan musafir dari penduduk setempat. Rombongan musafir tersebut meneruskan perjalanannya dengan membawa keduanya. Kemudian mereka menjual keduanya di Najran. Penduduk Najran ketika itu memeluk agama orang-orang Arab. Mereka menyembah pohon kurma tinggi yang ada di tengah-tengah mereka. Pohon kurma tersebut mempunyai hari raya dalam setiap tahun. Pada hari raya, orang-orang Najran menggantungkan di atasnya semua pakaian yang indah dan perhiasan wanita-wanita. Mereka datang ke pohon kurma tersebut dan menetap di sana hingga beberapa hari. Fai Miun dibeli salah seorang tokoh mereka dan Salih diberi orang lainnya. Jika Fai Miun melakukan salat tahajud di rumah yang diberikan tuannya, rumah tersebut memancarkan sinar hingga pagi hari. Padahal di dalamnya tidak ada lampu.
Kejadian ini disaksikan tuannya dan ia pun tertarik terhadap apa yang dilihatnya. Ia menanyakan agama Faimion, dan Faimion menjelaskan agamanya. Faimion berkata kepada tuannya, "Sesungguhnya kalian berada dalam kebatilan. Sesungguhnya pohon kurma tersebut tidak mampu memberikan madarat dan manfaat. Jika aku mau berdoa kepada Tuhan yang aku sembah, pasti Tuhanku menghancurkan pohon kurma tersebut. Dialah Allah yang tidak ada sekutu baginya." Tuannya berkata, "Coba kerjakan itu. Jika engkau mampu melakukannya, maka kami semua akan masuk kepada agamamu, dan kami meninggalkan agama kami." Faimion berdiri untuk bersuci dan bersalat 2 rakaat. Sesudah itu ia berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan pohon kurma tersebut. Kemudian Allah mengirimkan angin lalu mencabut pohon kurma tersebut dari akarnya dan tumbang seketika. Orang-orang Najran langsung memeluk agama Faimion, dan Faimion menerapkan syariat agama Nabi Isa bin Maryam alaihi salam kepada mereka. Setelah itu terjadilah pada mereka peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Timbul ajaran Trinitas. Jadi dari Najran agama Kristen muncul di negara Arab.